Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Identifikasi Kualitas Biji Kopi Pasca Sangrai Menggunakan Metode Back Propagation. Pada kesempatan kali ini alangkah baiknya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh dosen prodi teknik informatika yang telah memberikan ilmu dan arahan kepada saya untuk menyelesaikan proposal skripsi ini. Pertama-tama, pada presentasi ini saya akan membahas latar belakang pada penelitian ini, yaitu produksi olahan biji kopi pasca sangrai di Indonesia terus terjadi peningkatan yang cukup pesat. Namun, dalam mutu olahan biji kopi yang dihasilkan menurut data masihlah sangat rendah. Kualitas mutu biji kopi pasca sangrai akan ditentukan dalam tahapan sangrai yang merupakan tahapan pemanggangan pada biji kopi. Permasalahan yang ada adalah dalam tahapan ini akan ditemukan hasil yang tidak serupa atau berbeda-beda, maka diperlukan tahapan identifikasi biji kopi yang berguna untuk menentukan mutu dari biji kopi yang telah disangrai. Begitu juga di perusahaan Sanggar Coffee Roastery, yang dimana dalam menentukan kualitas mutu dari biji kopi diperlukan tenaga kerja yang bertugas untuk menentukan grade dari biji kopi yang telah disangrai, dikarenakan keberadaan biji kopi yang defect ini dapat mengganggu cita rasa dari produk olahan biji kopi. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi biji kopi dengan model jaringan syaraf tiruan menggunakan algoritma back propagation untuk mengklasifikasikan mutu dari biji kopi yang sudah disangrai tersebut. Setelah dijelaskan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah yang berupa bagaimana caranya mengidentifikasi kualitas biji kopi pasca sangrai menggunakan metode back propagation. Selanjutnya, dapat ditarik batasan masalah yang berupa sistem hanya akan bisa menampilkan hasil dari kualitas biji kopi yang sudah disangrai, bukan biji kopi yang belum disangrai berupa green beans atau buah kopi yang dinamakan berries. Selanjutnya, sistem hanya akan mengidentifikasi biji kopi yang layak, hangus, patah, dan distorsi bentuk. Biji kopi yang diidentifikasi merupakan biji kopi Arabica, bukan biji kopi Robusta. Selanjutnya, dapat ditarik tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi biji kopi pasca sangrai menggunakan metode back propagation untuk melakukan seleksi biji kopi yang berkualitas. Manfaat dari penelitian ini adalah dibagi atas dua manfaat, yaitu manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi peneliti. Pertama, manfaat pada masyarakat adalah mempermudah para roastery atau orang yang menyangrai biji kopi untuk mengklasifikasikan mutu dari biji kopi yang sudah disangrai, sehingga dari biji kopi yang defect ini dapat diketahui pada tahapan apa yang terjadi kesalahan sehingga muncul keberadaan biji kopi yang defect tersebut. Selanjutnya, manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti dapat memberikan bukti dalam melakukan identifikasi untuk menentukan kualitas biji kopi dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan menggunakan metode back propagation. Selanjutnya, kita akan memasuki tahap metodologi penelitian yang memiliki 7 buah tahapan. Yang pertama adalah tahapan studi pustaka, kedua tahapan pengumpulan data, ketiga tahapan pre-processing, keempat tahapan ekstraksi fitur, kelima tahapan pelatihan, keenam tahapan pengujian, ketujuh adalah tahapan analisis hasil. Pada tahapan pertama penelitian ini adalah studi pustaka, yang dimana diperlukan riset dari berbagai sumber untuk melakukan penentuan pada biji kopi dari ciri biji kopi yang layak dan juga biji kopi yang tidak layak ataupun defect. Selanjutnya akan dilakukan tahapan pengumpulan data yang setiap data tersebut berisikan klasifikasi biji kopi yang sudah mengikuti standar SCA atau Specialty Coffee Association dengan kelas mutu Specialty Grade Roast Coffee. Pada dataset penelitian ini adalah berupa citra biji kopi Arabica dari masing-masing biji kopi yang layak dan tidak layak. Dalam penelitian ini akan digunakan biji kopi Arabica sebagai sampel dari berbagai macam klasifikasi. Citra dari biji kopi tersebut diambil dan difoto di perusahaan Sanggar Coffee Roastery seperti yang sudah dicantumkan pada gambar, yaitu biji kopi pertama adalah biji kopi yang sesuai standar atau layak, biji kopi yang kedua adalah biji kopi yang hangus, dan pada gambar ketiga adalah biji kopi yang patah, dan keempat adalah biji kopi yang distorsi bentuk. Masing-masing dari klasifikasi citra biji kopi tersebut memiliki 100 citra, sehingga total dari citra yang digunakan adalah 400 citra dalam penelitian ini.
Selanjutnya akan dilakukan tahapan pre-processing, yang dimana pada tahapan ini akan dilakukan proses resizing pada setiap citra biji kopi, dikarenakan setiap biji kopi memiliki ukuran pada format gambar yang berbeda-beda. Dengan harapan setelah dilakukan proses resize ini, maka setiap citra akan memiliki ukuran gambar yang sama. Ukuran pada citra yang berbeda-beda akan mempersulit pada tahapan ekstraksi pada ciri biji kopi tersebut. Maka dari itu, untuk mempermudah proses ekstraksi pada ciri diperlukan tahapan resize, yang dimana pada setiap citra ini akan diubah ukurannya menjadi 128 dikali 128. 128 digunakan sebagai lebar dan 128 akan digunakan sebagai tinggi. Selanjutnya akan dilakukan tahapan ekstraksi fitur, yang dimana citra pada biji kopi akan melewati tahapan ekstraksi berdasarkan ciri pada setiap biji kopi. Hal ini akan dilakukan untuk mengklasifikasikan mutu dari setiap biji kopi. Setelah didapatkan hasil pada tahapan ekstraksi, selanjutnya hasil tersebut akan dijadikan parameter dalam melakukan proses identifikasi dan juga tahapan klasifikasi menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation. Ekstraksi fitur ini akan dijadikan dua tahapan, yaitu ekstraksi fitur warna dan ekstraksi fitur tekstur. Pada ekstraksi warna, setiap kanal warna red merah, hijau, dan biru atau red, green, blue akan diambil nilainya. Selanjutnya akan dihitung nilai min dari setiap warna pada kanal red, green, dan blue. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan pada nilai standar deviasi dari setiap warna dengan nilai min yang telah didapatkan pada tahapan sebelumnya pada setiap masing-masing warna. Setelah didapatkan nilai standar deviasi dari setiap masing-masing kanal warna, akan dilakukan pencarian nilai min dari standar deviasi yang menghasilkan 6 ciri turunan yang akan digunakan sebagai input pada model jaringan syaraf tiruan, yaitu nilai min RGB yang berjumlah 3 dan nilai standar deviasi RGB yang juga berjumlah 3 buah. Selanjutnya akan dilakukan tahapan ekstraksi fitur, ekstraksi tekstur. Pada susunan struktur di permukaan citra biji kopi dapat dijadikan informasi pada ekstraksi ciri. Struktur pada permukaan biji kopi akan digunakan untuk melakukan klasifikasi pada biji kopi. Pada tahapan ini akan digunakan 3 buah parameter, yaitu min, entropy, dan juga variance. Pada tahapan awal ekstraksi ini akan dilakukan citra yang berwarna akan dilakukan tahapan grayscaling, yang dimana tahapan grayscaling akan menjadikan nilai RGB menjadi abu-abu menggunakan persamaan 0.2989 dikali red plus 0.5870 dikali green dan 0.1440 dikali blue. Pada pixel baru sama dengan set dari pixel yang 255 di koma nilai keabuan, dan juga koma nilai keabuan. Nilai pada warna akan dilakukan segmentasi menjadi 16 bit. Nilai pada co-occurrence matrix dalam 4 arah akan dilakukan perhitungan setiap parameter 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Keempat, parameter GLCM, contrast, correlation, energy, dan juga entropy akan dilakukan perhitungan yang berfungsi untuk mendapatkan informasi pada ciri tekstur. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan pada nilai entropy. Jumlah parameter yang akan digunakan dalam tahapan ekstraksi fitur ini berjumlah 9 buah parameter yang didapatkan dari 2 tahapan ekstraksi, yaitu 6 ciri dari tahapan ekstraksi warna dan 3 ciri dari ekstraksi tekstur. Selanjutnya akan dilakukan tahapan pelatihan menggunakan algoritma backpropagation. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode feed forward backpropagation yang bertujuan untuk melakukan tahapan pelatihan. Tujuan dari penggunaan backpropagation ini pada penelitian ini dikarenakan algoritma yang ini akan berguna untuk meminimalisir tingkat error dalam menghasilkan output, dikarenakan algoritma tersebut memiliki kelebihan dalam ketelitiannya. Selanjutnya, pada algoritma ini akan menggambarkan layer yang saling berhubungan seperti yang sudah ditampilkan pada slide. Banyaknya hidden neuron akan berkaitan dengan penentuan pada tahapan proses dan juga pengolahan pada setiap data input yang nantinya akan dijadikan data output sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tingkat kesalahan yang terjadi setelah dilakukan tahapan pada jaringan syaraf tiruan backpropagation akan dianalisis menggunakan nilai MSE atau mean square error, yang dimana terdapat batasan error pada penelitiannya adalah berjumlah 1. Kesimpulannya,
pada penggunaan nilai MSI ini jika nilai MSI yang didapatkan akan semakin kecil, maka dipastikan tingkat keakuratan pada tahapan pelatihannya akan semakin membaik. Selanjutnya pada arsitektur jaringan syaraf turunan pada penelitian ini adalah memiliki karakteristik dan spesifikasi, yaitu fungsi aktivasi menggunakan sigmoid binary, toleransi error berjumlah 1, neuron input berjumlah 9. Hidden neuron pada penelitian ini berada pada angka 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, dan 20. Laju pembelajaran dalam penelitian ini bernilai 0,1 dan 0,01. Selanjutnya, IPOH yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 sampai 100. Jumlah data latihan digunakan adalah 300. Arsitektur pada penelitian ini berada pada satu hidden layer. Selanjutnya adalah identifikasi biji kopi dan target nilainya. Pada biji kopi pertama atau biji kopi yang sesuai kriteria atau sesuai standar memiliki nilai target 1, 0, 0, 0. Kedua, pada biji kopi yang defect dengan defect pecah adalah 1, 1, 0, 0. Ketiga, pada defect yang terjadi akibat menghitam terdapat nilai 10, 10. Dan yang keempat adalah biji kopi yang defect akibat distorsi bentuk memiliki nilai 1001. Pada tahapan pelatihan selanjutnya akan dilakukan tahapan pengujian yang merupakan tahapan yang akan dilakukan setelah tahapan pelatihan tersebut, yang dimana setiap dari biji kopi yang sudah dilakukan pelatihan akan ditunjukkan dalam format berbentuk tabel seperti yang ada pada slide ini, yang merupakan tahapan yang sudah didapatkan dari tahapan pengujian. Pada tahapan ini selanjutnya akan dilakukan pengelompokan data menggunakan tabel confusion matrix. Dalam pengujian model citra menggunakan data uji, terdapat 25 citra data uji dari setiap klasifikasi biji kopi yang akan digunakan sehingga terdapat 100 citra. Mengapa pada tahapan ini menggunakan 25 citra? Karena dari 100 citra yang ada dilakukan pembagian menjadi 75 dibanding 25, yang dimana 75 akan digunakan sebagai data latih dan 25 akan digunakan sebagai data uji. Selanjutnya pada tahapan terakhir adalah analisis hasil. Setiap hasil dari identifikasi tersebut akan disajikan dengan format tabel yang selanjutnya akan dilakukan tahapan pengamatan untuk memastikan apakah parameter yang digunakan untuk melakukan identifikasi sudahlah optimal. Kedua, proses pelatihan dan pengujian juga akan ditampilkan tingkat akurasinya pada tabel tersebut. Sekian penjelasan presentasi dari penelitian saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.